Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Resi Notensa dan saya akan membuat video yang membahas tentang topik yang sedang hangat di dunia teknologi, yaitu etika dalam teknologi AI generatif. Kenapa topik ini penting? Karena teknologi AI atau kecerdasan buatan saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari aplikasi yang membantu kita menulis, menggambar, membuat video, ataupun yang lainnya. Tapi di balik kemajuan ini muncul juga pertanyaan besar. Apakah kita sudah menggunakan teknologi ini dengan cara yang benar? Apakah etika masih berperan di tengah pesatnya inovasi digital? Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu AI generatif. AI generatif adalah teknologi kecerdasan buatan yang bisa menciptakan konten baru, seperti teks, gambar, musik, suara, atau bahkan video. Dengan mempelajari pola dari data yang sudah ada. Misalnya, ChatGPT bisa menulis artikel, esai, atau bahkan yang lainnya. Secara sederhana, AI generatif bukan cuma meniru, tapi menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan data latih. Teknologi ini mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkreasi. Kalau dulu kita butuh waktu yang sangat lama untuk menulis, sekarang kita hanya tinggal mengetik prompt dan AI akan bekerja hanya dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, hal ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah karya yang dihasilkan AI itu bisa dianggap orisinal? Siapa pemiliknya? Dan bagaimana dampaknya bagi manusia sebagai pencipta sesungguhnya? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting. Kenapa sih etika dibutuhkan dalam teknologi AI? Karena teknologi ini bukan sekedar alat, tapi juga sistem yang mempengaruhi keputusan manusia, informasi publik, bahkan moral masyarakat. Dengan AI, batas antara asli dan buatan menjadi semakin kabur. Misalnya, kita bisa melihat video seseorang yang sebenarnya palsu, tapi terlihat nyata. Inilah yang disebut deepfake. Kalau masyarakat tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, kepercayaan publik bisa rusak. Jadi, etika menjadi pagar moral agar teknologi tetap berpihak pada manusia, bukan menggantikannya. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa AI dikembangkan secara adil, aman, dan bermartabat. Etika membantu kita menyeimbangkan antara inovasi dan tanggung jawab. Ada beberapa isu etika utama yang perlu kita pahami ketika membahas AI generatif. Yang pertama, yaitu hak cipta dan plagiarisme. Banyak model AI dilatih menggunakan jutaan karya seni, tulisan, musik yang diambil dari internet. Tapi seringkali pemilik karya aslinya tidak pernah diberi izin. Akibatnya, karya yang dihasilkan AI bisa meniru gaya seniman tertentu, dan ini menimbulkan masalah hukum dan moral. Misalnya, ketika AI meniru gaya lukisan Van Gogh atau penulis digital masa kini, siapa pemilik hasil akhirnya? Ini menjadi perdebatan panjang antara seniman, pengguna, dan pembuat AI. Isu yang kedua yaitu disinformasi. Teknologi deepfake bisa membuat video palsu tokoh publik yang berbicara atau bertindak di luar kenyataan. Misalnya, ada video yang terlihat seperti seorang pejabat sedang mengatakan sesuatu yang sensitif, padahal itu hasil manipulasi AI. Dampaknya, reputasi rusak, masyarakat termakan hoaks, bahkan bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik. Isu yang ketiga, bias algoritma. AI belajar dari data manusia, dan manusia tidak selalu objektif. Kalau data latihnya berat sebelah, hasilnya juga bisa diskriminatif. Misalnya sistem AI
perekrutan kerja yang ternyata lebih memilih satu gender atau ras tertentu karena bias dalam data pelatihannya. Isu yang keempat, banyak model AI dilatih dengan data pribadi tanpa izin, seperti gambar, wajah, tulisan, ataupun suara. Ini melanggar hak privasi individu dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak etis. Isu yang kelima, tanggung jawab moral. Kalau AI membuat keputusan yang salah, misalnya menyebarkan informasi palsu atau merugikan seseorang, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengembang atau pengguna? Ataupun perusahaan yang menyediakan platform AI? Pertanyaan inilah yang bisa membuat dunia AI, dunia etika dan hukum teknologi terus berkembang. Kita masuk ke studi kasus nyata. Yang pertama, kasus deepfake dan hoax. Salah satu kasus nyata adalah penyebaran video deepfake tokoh politik yang dimanipulasi untuk mempengaruhi opini publik menjelang pemilu. Video itu terlihat nyata, padahal sepenuhnya palsu. Dampaknya besar, kepercayaan masyarakat menurun, reputasi tokoh tersebut rusak. Bahkan untuk menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi ini, diperlukan 3 hal. Yang pertama, deteksi teknis menggunakan algoritma pendeteksi deepfake. 2. Peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi. 3. Kebijakan hukum yang jelas untuk menghukum pelaku penyebar hoax digital. Kemudian kita masuk ke kasus yang kedua, AI Art Generator. Kasus lain muncul di dunia seni digital. Banyak seniman protes karena karya mereka digunakan sebagai data latih tanpa izin. Akibatnya AI bisa meniru gaya mereka, bahkan menghasilkan karya baru yang dianggap orisinal oleh pengguna lain. Solusinya, gunakan sistem watermark pada hasil AI agar bisa dilacak. Terapkan lisensi, pengguna data untuk melindungi pencipta asli, dan yang paling penting, ada transparansi dari pihak pengembang tentang sumber data yang digunakan. Dari sini kita bisa tahu yaitu ada dampak dari etika AI generatif ini, yaitu dampak positif dan negatifnya. Dampak positif pertamanya yaitu inovasi dan efisiensi. AI mempercepat pekerjaan manusia, misalnya riset ilmiah, pembuatan laporan, atau analisis data yang dilakukan lebih cepat. Kreativitas dan pendidikan. AI membantu siswa dan profesional mengeksplor ide baru. Misalnya membuat simulasi, mengedit video, atau menulis karya ilmiah. Kemudian dampak negatif dari AI. Penyalahgunaan teknologi. AI bisa digunakan untuk manipulasi politik, kriminal digital, atau penyebaran konten palsu. Dampak sosial dan ekonomi. Beberapa pekerjaan manusia bisa tergantikan, misalnya ilustrator, penulis konten, atau editor video. Kalau tidak dilakukan dengan bijak, AI bisa memperlebar kesenjangan ekonomi antara yang menguasai teknologi dan yang tidak. Kemudian kita masuk ke prinsip etika dan regulasi. Dunia internasional sudah mulai menyusun kerangka etika AI. Misalnya, ACM dan IEEE menekankan 3 prinsip utama. Yang pertama, yaitu fairness, keadilan. AI harus memberikan perlakuan yang adil untuk semua orang. Yang kedua, accountability, tanggung jawab. Pengembang dan pengguna harus bisa dimintai pertanggungjawaban atas hasil AI yang telah dibuatnya. Yang ketiga, transparansi, yaitu transparansi. Pengguna AI harus terbuka dan bisa dijelaskan, harus secara terbuka, tidak tertutup. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat regulasi lokal
Misalnya, audit terhadap dataset dan model AI, pemberitahuan ketika konten dibuat dengan bantuan AI, kemudian mekanisme pengaduan atau koreksi bila ada dampak negatif. Selanjutnya yaitu masa depan etika AI. Ke depan arah pengembangan AI harus human-centered, artinya berfokus pada manusia. AI yang baik bukan yang menggantikan manusia, tapi yang mendukung dan memperkuat nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkannya, kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Pengembang teknologi, pemerintah dan pembuat kebijakan, akademisi, komunitas masyarakat, dan tentu saja pengguna seperti kita semua. Prioritas ke depan adalah pertama yaitu pendidikan literasi digital. Itu sangat penting. Itu yang harus menjadi prioritas yang pertamanya. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Kemudian yang ketiga, inovasi yang bertanggung jawab. Baik, kita masuk ke slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan ajakan. Jadi, teman-teman, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan beberapa hal penting. Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang etika AI terutama di kampus dan masyarakat. Kedua, berkolaborasi antara pengembang, pemerintah, dan publik untuk membuat kebijakan yang adil. Ketiga, menerapkan praktik nyata seperti audit data dan transparansi dalam setiap proyek AI. Dan yang terakhir, komitmen moral, bahwa teknologi harus melayani kemanusiaan, bukan menggantikannya. Sekian video presentasi saya tentang dampak etika teknologi AI generatif. Terima kasih.